Halo, selamat datang di Metamorfosa, perjalanan menuju dewasa. Halo semuanya, kenalin nama aku Remadi Dwi Dermawan, biasa dipanggil Pandu. Untuk memperingati Hari Pramuka yang ke-60 ini, kita mau ngobrol nih sama temenku. Alangkah baiknya sebelum ngobrol kita kenalan dulu. Di sini ada Bima. Ayo Bim, siapa Bim? Halo, namaku Bima dari Yosco. Sama satu lagi nih. Halo semua, nama aku Jessica. Di sini kita mau ngobrolin seputar UMKM, kreativitas dan pandemi. Kan berhubung sekarang lagi PPKM nih, kita di rumah aja. Sambil di rumah, alangkah baiknya kita dengerin yang kayak gini-gini supaya bisa mengembangkan minat dan bakat kita agar terus berkembang. Yang pertama nih, aku mau tanya sama kamu Bim. Ya, Kan akhir-akhir ini selama pandemi banyak UMKM yang bermunculan nih. ya. Mulai dari teman-teman kita sendiri atau mungkin kamu sendiri punya. Ya, gimana tanggapan kamu seputar PPKM ini yang bisa ngasilin kreativitas atau ide-ide baru di kalangan pemuda ini? Menurut saya sih kalau masalah PPKM-nya sendiri itu tergantung opini kita ya. Ya, ada yang beranggapan negatif, ada yang beranggapan positif. Jadi meskipun kita beranggapan negatif atau positif itu kita harus bisa mengambil apa namanya, hikmah lah atau peluang dalam kesempitan. Jadi kita mencoba untuk kira-kira di kala pandemi ini teman-teman itu malas apa ya? Ya kadang memang kemalasan teman-teman tuh menjadi rezeki kita. Iya, iya juga sih. Itu memang peluang yang cukup signifikan. Iya. Penting. Soalnya banyak waktu PPKM ini akhirnya kayak males apa itu banyak orang-orang yang punya ide akhirnya buat usaha gitu buat nyelesain masalah-masalah itu. Budayakan malas agar kita dapat uang. Itu camkan budayakan malas. Kalau dari Rizka gimana nih? Benar tadi kata Bima, kita harus pandai-pandai untuk melihat peluang yang ada. Apalagi kan PPKM nih banyak kegiatan dilakuin di rumah. Iya. Contohnya kayak kata Fando, kita males-malesan, kita lihat peluang apa sih yang bisa kita buka usaha Iya. tentang itu gitu. Iya sih, soalnya apa ya? PPKM ini ngaruh banget gitu loh. Langsung ngerubah seperti biasanya kita itu keluar sampai jam segini di luar rumah, sekarang di rumah terus, kerja dari rumah, sekolah dari rumah. Itu kayak ngaruh banget di kehidupan kita. Kalau ada suatu perubahan itu pasti akan buat terobosan yang baru gitu. Yang pertama Bim, aku mau tanya sama kamu nih Bim. Kamu kan punya usaha. Alhamdulillah. Iya. Yang aku tahu kamu punya 2 ya mungkin. Ya, 2 atau sekian lah, aku kurang tahu. Alhamdulillah. Itu gimana kamu waktu ngawalin buat usaha itu? Ya pertama itu analisis saja dulu sih. Pertama itu nyari yang sekiranya orang-orang belum ada yang dan mungkin sekarang di era Gen Z ya, Iya, itu Gen Z. dibutuhkan. Ya awalnya ya coba aja dulu sih. Soalnya kalau Awalnya sih saya coba-coba. pertamanya ya awal itu coba aja dulu. Ya hari-hari buka apa? Kan ada sekarang Instagram, Facebook, story WA. Jadi paling enggak pertama kita promosi ke teman-teman dulu udah. Oh, jadi dari lingkup yang kecil dulu ke lingkup yang lebih besar ya. Kembang itu terus. Soalnya kalau kita langsung ke masyarakat besar menurut saya itu agak susah. Soalnya kalau memang kalau masyarakat itu susahnya itu di mungkin gini. Wah, ngapain sih ini dicucikan? Iya. Oh iya, kamu punya cuci sepatu ya? Ya, salah iya. satunya Iya. cuci sepatu. Wih, masuk bro. Jadi ya Kalau mau nyuci sepatu hubungi Bima. di IG di sini. IG-nya dicantumkan di sini. Gini Bim, kan mungkin anak muda ya, kita buat usaha itu yang susah mesti satu modal. Gimana cara kamu dapetin modal itu? Ya pertama saya ini mungkin agak maksa sih. Agak maksa gitu. Iya. Berat ya, agak maksa. Agak berat. Soalnya saya itu
pinjamnya ke ibu saya. Jadi bilang, Bu, mau buka usaha, butuh modal berapa? 300. Ya ini dikasih 300. Jadi setiap bulan tuh saya tuh ngangsur ke ibu saya 30.000 gitu. Jadi akhirnya ya lunas sendiri. Jadi tidak punya utang lagi padanya. Dan sekarang masih berjalan dan ya ada aja gitu setiap hari orang nyuci satu. Nekat ya. Agak nekat. Kak Jiska ada yang mau nanyain nggak ke Bima? Mungkin nambahin aja ya buat teman-teman mungkin yang juga mau mulai usaha nih. Jadi yang pertama itu niat, yang kedua itu harus niat, terus nekat. Kita harus berani. Jadi kalau cuma niat-niat aja, nanti terkubur niat-niat itu. Gak ada semangat buat memulai usaha lagi. Soalnya gak gerak. Iya, gak gerak. Yang pertama itu niat, nekat, usaha. Kalau gak ada usahanya, semuanya cuma angan gitu, angan. Gini Bim, aku mau nanya lagi nih Bim. Untuk kamu maintenance usahamu itu gimana? Kan soalnya usaha itu kalau kita cuma ngadain aja tanpa ada berkembang, itu kan bakalan mati gitu usahanya. Gimana cara maintenance itu agar terus naik dan pasarnya lebih luas? Ya di sini kan saya bekerjanya tuh bersama 3 orang. Nah dan itu apa? Berhubung saya ini rumahnya paling jauh dari semuanya, jadi saya itu kan yang mengatur yang namanya Instagram. Jadi feed atau tips and tricks itu setiap hari, ya bukannya setiap hari sih. Ya seharusnya itu setiap hari itu harus ada story untuk seperti apa hari ini open atau tidak itu harus ada. Terus before after bagaimana sebelum pencucian kondisinya. Jadi kan biar masyarakat tuh bisa lihat. Oh ternyata ini bagus. Tapi kalau saya kerjanya ya semut saya sih. Soalnya kadang kegiatan saya udah itu aja gitu. Jadi secara langsung kamu jadi digital marketer. Wah, alhamdulillah. Paling secara tidak langsung saya belajar digital marketing. Jadi paling semakin sering kamu atau kalian itu mengisi feed lah kasarannya itu semakin sering. Jadi orang-orang itu semakin ternyata ada ya tiap hari yang nyuci, ternyata hasilnya bagus gitu. Ya emang itu sih harus niat itu diseling usaha. Terus kalau kamu mungkin kayak Bima nih kan usahanya dari cuci sepatu, terus kemudian itu harus berkembang terus sampai dia merambah ke sosial media buat promonya. Oh iya nih Bim, kamu kan sering ada promo-promo nih. Wah. Sampai harganya murah banget. Itu gak rugi apa Bim? Aku Ya, penasaran nih. mungkin kita sebenarnya tidak rugi sih. Itu kita mengurangi laba aja gitu. Soalnya di sini mungkin untuk mengeluarkan paling murah ini punya saya menunya itu 15.000 itu untuk face clean untuk keluar saja. Itu orang-orang mengeluarkan 15.000 untuk satu sepatu itu rasanya kayak berat gitu Ya. Wah, 15.000 bisa buat makan. Mbak Dewi kan iso. Karena yang gitu ya. Kan biasa cuci sendiri, tapi hasilnya yang kita gunakan dan teknik-tekniknya itu beda. Mungkin kita kalau semuanya lagi mood dan keadaan mendukung untuk promo, ya promo kita pasti akan nampol sekali. Yang sebenarnya harganya 30.000 menjadi 25.000, yang 15.000 menjadi 12.500 atau 12.000 lah. Dan itu menurut saya selingkungan sekolah, selingkungan kota mungkin kabupaten itu paling murah. Ya juga sih, soalnya kalau kita sering-sering promo itu biasanya narik minat juga. Ada orang di sana murah, ke sana akhirnya. Itu juga strategi yang bagus sih sebenarnya. Buat teman-teman yang baru mulai usaha ini, gitu, terus maintenance, terus kasih promo gini. Aku punya tips nih. Jadi buat teman-teman yang baru buka usaha ini, terus saja maintenance, terus adain promo-promo, nggak apa-apa. Kamu nggak usah ngambil laba-laba, nggak usah ngambil laba banyak-banyak. Tapi kecil aja, lama-lama itu kembangin terus. Soalnya kalau kamu ngambilnya mulai banyak, hargamu ini langsung mahal. Kamu bakal bersaing sama usaha-usaha yang sama kayak punyamu. Jadi kamu rendahin dulu harganya, ambil laba sedikit mungkin, sisipkan, terus kamu kembangin terus sampai itu jadi besar. Oh iya, aku mau tanya nih Yes, kan katanya keluarga kamu ini baru dulu itu buka pasar baru di Lumajang ini. Soalnya nggak dari sini lah, itu gimana ceritanya? Iya, jadi gini nih, kan ayah aku nih punya
punya usaha teman-teman stiker. Nah, ayah aku ini dulunya asli dari Kota Malang. Jadi ke Lumajang ini ada masa-masa transisinya. Jadi dulu selama masa transisi itu susahnya ayahku untuk membangun usahanya kembali di Lumajang ini itu buat mencari relasi-relasi baru. Emang susah, cari relasi itu awal-awal emang susah kalau nggak punya kenal. Iya, bener banget Bung Fando. Jadi ayahku tuh dulu itu kan penggunaan gadget di tahun 2003. Belum ada sih. Belum ada kan guys ya, nggak secanggih sekarang itu. Aku belum lahir. Belum lahir. Ada kita belum Iya, lahir. belum lahir. Makanya itu susah. Jadi ayahku tuh sampai door to door. Udah. Jadi Iya. dari rumah ke rumah gitu. Iya, nawarin yang punya mobil Pak, mau masang stiker ini gitu, terus kasih kartu nama. Toko saya di sana gitu, monggo gitu. Jadi susah gitu loh, membuka pasar di apa ya, wilayah baru. Wilayah baru yang belum ada kayak gitu ya. Iya, yang belum ada. Jadi susah. Orang-orang juga dulu kurang mengenal ya. Iya, kurang Apa sih Dan stiker? ya kadang memang untuk aksesoris itu orang-orang agak berat itu mengeluarkan sedikit uangnya. Karena bukan kebutuhannya pokok gitu. Iya. Karena cuma Betul, program betul. aja, meskipun nggak ada aksesoris ya nggak apa-apa gitu. Terus itu waktu dari door itu kan akhirnya berkembang juga. Iya. Itu cara pembagian kerjanya, waktunya itu gimana ya? Bagian kerjanya itu jadi itu kan udah ya struggle cari Iya. kepercayaan customer, udah habis itu mulai tuh berkembang usahanya ya. Iya. Sebenarnya mulai besar, mulai banyak dikenal orang, terus itu mulai rekrut Pekerja. Iya. Jadi ayahku tukang desainnya itu ada yang bagian apa ya, masang stikernya gitu. Oh iya. Kan gini, waktu gitu-gitu kan masih banyak ya, mungkin customer banyak, uang juga banyak. Nah akhir-akhir ini kan pandemi nih. Terus Iya. gimana sama pekerja-pekerjanya itu, apa masih bekerja apa gimana kan? Nah, Ngaruh banget soalnya pandemi itu ke penghasilan itu langsung turun drastis gitu. Gimana iya, itu bener cara ngaruh, mengatasinya? ngaruh banget. Apalagi kayak kata Bima tadi ya. Iya. Itu orang-orang apalagi untuk hal-hal yang bisa dikatakan sepele, Iya. nggak begitu prioritas. Jadi banyak yang nggak masuk stiker gitu. Maaf, barusan baterainya habis. Kita ganti dulu nih. Oh iya, yes. Lanjut ya, gimana barusan? Nah, dari situ akhirnya kan karena customernya mulai berkurang, Iya. jadi tadi nurunin harga. Turun harga langsung. Iya, nurunin harga itu dulu. Maksudnya Iya. nurunin harga, ya nggak langsung Ya, drastis drastis juga, juga tapi sih. ada diskon-diskon Iya, lah iya. gitu. Nah, tapi dari keputusan yang ayahku ambil buat Iya. nurunin harga tadi itu berpengaruh kepada karyawannya ayahku. Nah, Itu masukan ya. iya, pemasukannya kan berkurang. Jadi kan Gajinya juga gajinya turun jadinya. Nah, dari situ karyawannya ayahku nih mulai membangun usahanya sendiri. keluar. Iya, keluar, tapi Resign. resign. Iya. Tapi sama gitu, bergelut di bidang yang sama. Akhirnya jadi saingan. Jadi saingan. Itu emang gimana nih cara atasi saingan nih? Ayo, Edi. Kak. Kalau saya itu mencari usaha saya itu dikenal dari apa? Ya mungkin sejauh ini usaha saya terkenal itu karena diskon. Personal branding. Personal brandingnya itu diskon. Personal branding, iya, iya. Kalau nggak ada diskon hari-hari biasa tuh ya segitu-gitu aja Iya. gitu yang nyuci. Tapi kalau sudah ada diskon, sepatu sekali masuk 10. Itu emang apa ya? Kalau kita banding harga itu cara bersaing paling gampang itu harga. Harga Kualitas nomor sekian. Mungkin ada beberapa orang yang memikirkan harga dulu baru kualitas. Iya. Padahal seharusnya harga sama kualitas itu harus seimbang. Ya harus seimbang, dan semakin banyak kalian mengeluarkan uang untuk jasa, maka kami pekerjaannya akan semakin Lebih baik. lebih baik gitu. Bukannya ini cuma segini. Motor Switten. Bukan. Ya memang harga sekarang mempengaruhi kualitas. Soalnya waktu yang kami gunakan juga lebih banyak, Iya, iya. sabun yang kita gunakan lebih banyak, parfum-parfum yang lainnya, dan ya kebersihannya bisa dilihat sih. Iya juga sih, soalnya itu sangat berpengaruh. Kualitas itu harus terbayarkan sama yang namanya uangnya. Ya. Kayak sekarang ini banyak pekerja-pekerja yang mengeluh itu soalnya kurang dihargai pekerjaannya. Hmm.
seperti kita tahu banyak usaha-usaha yang tutup ya karena itu yang menurunkan harganya sampai semisal harganya kembali naik lagi, kemahalan gitu. Nah, makanya itu yang sangat berpengaruh akhirnya sekarang. kehilangan konsumen. Dan konsumen juga, artinya bangkrut, tutup. Sekarang banyak yang gitu sih. Jadi ini teman-teman, kesimpulan atau poin-poin yang bisa aku ambil dari cerita Bima sama Jessica yang tadi udah diceritain di sini. Kita itu kalau mulai usaha harus berani, harus nekat, dan yang utama ini terus berkembang, jangan stuck di situ aja. Dan juga kalau mungkin ada saing-saingan kita dan produknya itu juga sama kita itu harus bisa nunjukin apa sih produk kita, keunggulan produk kita itu harus kita tunjukin, harus kita kembangin. Dan juga yang terutama nih, support dari teman-teman sekitarmu. Jangan kalau punya teman jangan minta harga teman dong, itu rusak. Sebagai teman kita akan bakal ngasih harga teman secara tidak langsung. Tapi kalian ya harus support itu loh, jangan wow, konco dewe. Harus tahu diri ya. Harus tahu diri. Kita akan ngasih harga teman kalau kalian memang support usaha kita gitu. Jadi jangan usah minta, kalian sudah saya kasih. Iya, karena menghargai usaha seseorang itu pasti akan kembali karena menghargai usaha akan ada hal baik yang kembali ke kita sendiri. Gitu sih menurut aku dari semua yang sudah kita obrolin nih, mungkin bisa teman-teman ambil maknanya, hikmahnya buat teman-teman terapin yang mau buka usaha atau yang ingin usahanya berkembang lagi, mungkin bisa diambil dari kita. Karena kita juga pernah berkecimpung di situ, makanya kita berani bahas topik ini. Ya mungkin segitu aja dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, emang ya manusia tempatnya salah, kalau mau cari bener ke Tuhan aja, gitu aja. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Ya udah mungkin segitu aja dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Metamorfosa, perjalanan menuju dewasa.